Indonesia akan menghadapi tantangan yang besar. Akan terjadi bonus demografi di Indonesia pada tahun 2030. Sayangnya, akses pendidikan belum menyeluruh. SDM adalah roda penggerak utama menuju kesuksesan. Performa maksimal dari para profesional akan timbul bila ditunjang dengan kompetensi SDM. Pengembangan SDM harus menjadi fokus utama dalam proses transformasi. Maka dari itu, HR Academy berinisiatif membuka kesempatan sebesar-besarnya bagi para SDM yang memiliki motivasi tinggi untuk terus berkembang. Berdiri sejak tahun 2014 dan telah resmi beroperasi pada tahun 2020, HR Academy turut aktif mengadakan webinar dan pelatihan baik melalui platform online maupun offline dan menjadi lembaga yang dikenal sebagai Human Capital Solution. HR Academy adalah lembaga konsultan SDM dan juga merupakan konsultan pariwisata dan kewirausahaan. Kami juga merupakan lembaga sertifikasi profesi di bidang SDM, kewirausahaan, dan pariwisata. Tujuan kami adalah mencetak para talent yang handal agar bisa nantinya mencetak SDM Indonesia yang berkualitas. HRA Studio is a creative studio based in Jakarta, Indonesia. We are here to advance creative industries in Indonesia as a part of dedication to our nation. We are a group of talented youth who have their respective areas of expertise. In this digital era, we help businesses empower forward thinking by utilizing the utmost use of digital media in designing products, producing videos, social media management, providing podcasts, and conducting online and offline events. Clients' need is what matters the most for us. Then, we improve the idea in order to level up the quality itself so that satisfaction is gained on both sides. We have also collaborated with both private and public institutions. Dan itu yang buat saya sampai sekarang akan berjuang demi COVID sampai kapanpun. Udah banyak tadi Bang Sandi. Saya melihat bahwa kolaborasi ini di teman-teman Yaspreneur ini merupakan satu potensi yang luar biasa ya, dan harus menjadi prioritas. HRA Studio, where everything's possible.
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Hauna di acara HR Academy, Pesat Pendampingan UMKM Sukses dan Melesat Kelas Digital Marketing, yang pada hari ini 5 Januari 2022, Alhamdulillah pelatihan pertama di 2022 kita melanjutkan Pesat di kelas digital marketing ini. Materi yang akan disampaikan di hari ini yaitu seri ketiga dari Pesat Kelas Digital Marketing, yaitu optimalisasi logo usaha menuju UMKM naik kelas, yang akan disampaikan oleh tentu saja Bang Rudi. Beliau ini sudah memberikan materi di dua seri pertama ya, sekarang di seri ketiga yang nanti akan berlanjut sampai seri kelima. Jangan terlewat satupun karena semuanya penting-penting untuk pelaku UMKM. Di sini di hari ini kita kedatangan motivational speaker Mas Rifki Praptama yang merupakan founder dari Inovasika dan juga Business Development Startup Product. Beliau pernah mengisi pesat sebelumnya ya di HR Academy dalam seri Deal atau Digital Entrepreneurship untuk millennials. Nah, beliau di hari ini akan menyampaikan sambutan awal nih, sambutan pembuka motivasi untuk para peserta di sini ya, para Bapak Ibu, teman-teman UMKM semua untuk lebih semangat dan juga jangan melewatkan materi yang disampaikan di kelas digital marketing. Namun sebelum kita sampai ke Mas Rifki, seperti biasa kita sambut terlebih dahulu Coach Wulan selaku CEO dan juga coach dari HR Academy untuk memberikan semangat dan juga motivasinya juga kepada para peserta di sini dan juga sambutan-sambutan lain dari Coach Wulan mungkin ingin disampaikan. Kepada Coach Wulan, waktu dan layar kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi ya buat semuanya yang sudah hadir di acara pesat kita, yaitu kelas pendampingan UMKM agar pesat dan sukses gitu ya. Nah, ini diinisiasi oleh para mentor kita. Ya, HR mentor itu kan sudah banyak sehingga kita meminta mereka untuk memberikan kompetensinya kepada para UMKM di luar sana atau di wilayah masing-masing untuk memberikan yang namanya pendampingan baik itu offline maupun online. Nah, makanya keluarlah pesat ini dan salah satunya adalah mentor kita yang luar biasa ini ya Pak Rudi atau Bang Rudi biasa kita sebut, yang membuka langsung 5 kelas pendampingan online khusus kelas digital marketing. Luar biasa ya, dan ini gratis teman-teman. Jadi kalau bayar di luar sana itu lumayan itu ya. Nah sekarang kalau ada ilmu gratis cuma ada di HR Academy ini. Jadi buat para pelaku UMKM manfaatkan ini sebaik-baiknya karena tidak semua bisa paham kalau tidak ikut pelajarannya dan kemudian langsung mempraktekannya ya karena digital marketing ini agak-agak susah gampang ya karena ini mainannya teknologi. Nah kalau kita yang gaptek nggak ngerti pasti nggak bisa melaksanakan. Padahal ini adalah sesuatu yang sangat penting karena bisnis ke depan itu kita menggunakan digital marketing ya. Pokoknya segala sesuatunya udah pakai teknologi digital. Nah, kalau nggak percaya nanti tanya Bang Rudi atau tanya Mas Rifki. Oke, saya tidak berpanjang-panjang. Terima kasih Mas Rifki yang sudah mau jadi motivational speaker kita kali ini ya, anak milenial yang luar biasa. Kemudian juga dari Bang Rudi yang mau menyisihkan waktunya atau menghibahkan tepatnya ya waktunya buat kita semua. Terima kasih Mbak Hona, silakan dilanjut.
Oke, terima kasih banyak Coach Ulan atas sambutannya, dan juga betul tadi kata Coach Ulan, ini diinisiasi oleh mentor ya, Bang Rudi, ini sangat luar biasa. Kita tunggu nih mentor-mentor yang lain untuk bisa melakukan lebih banyak lagi pelatihan-pelatihan seperti Pesat ini, dan tidak hanya di kelas digital marketing ya, karena kita tahu mentor kita punya banyak kelebihan dan banyak kemampuan. Kita tunggu nih mentor untuk bisa menyisihkan ilmunya, ya, membagikan ilmunya untuk kita semua, untuk para pelaku UMKM ataupun di luar UMKM. Nah, kita lanjutkan, kita akan dengarkan nih motivasi dari Mas Rifki Pratama yang sebelumnya juga sudah memberikan beberapa ilmunya, wawasan baru untuk para pelaku UMKM mengenai digital marketing yang lainnya gitu ya. Dan juga tentang Google Business dan materi-materi lainnya yang bisa dilihat di Pesat Deal. Itu bisa dilihat di YouTube HR Academy untuk penayangan ulangnya jika ingin melihat kembali gitu ya. Nah, beliau ini juga merupakan founder dari Inovasika dan juga Business Development Startup Product. Nah, kita dengarkan nih dari Mas Rifki. Waktu dan layar kami persilakan kepada Mas Rifki. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih yang terhormat tentunya kepada Coach Wulan yang telah mengundang saya, dan kemudian yang terhormat juga kepada Bang Rudi selaku mentor yang akan mengisi pada kesempatan sore hari ini, dan tentunya seluruh peserta Pesat pada sore hari ini, pelaku UMKM yang sangat luar biasa, yang saya juga perlu belajar banyak juga nih untuk nanti para peserta yang ada di UMKM ini. Jadi memang pada dasarnya kita di dunia bisnis atau UMKM ini memang harus belajar bersama gitu, nggak bisa belajar sendiri atau by buku textbook saja dan atau dengan al YouTube gitu kan. Nah, memang terus harus banyak sharing, ada program-program sharing-sharing seperti ini luar biasa banget. Nah, uniknya di sini sore hari ini saya diminta suruh menjadi motivasi. Waduh, nah, ini saya apa ya? Intinya pada dasarnya gini, sekarang masih di dalam nuansa tahun baru gitu ya, bisnis kita memasuki era baru gitu. Tapi yang paling ditekankan adalah bahwa di tahun baru bukan berarti kita harus memulai dengan baru gitu. Kalau semangatnya iya harus. Dan yang paling terpenting untuk para pelaku bisnis terus scale up diri, scale up bisnisnya dengan cara apa? Dengan cara belajar. Apalagi nanti kalau sudah merambahnya, sudah fokus, sudah bisnisnya ini sudah fokus ke digital marketing atau juga sudah masuk ke pemasaran secara digital. Nah, ini wajib nih belajarnya tuh terus continuous. Kenapa? Karena di platform-platform sendiri itu algoritmanya berubah terus. Nah, mungkin kemarin setelah bulan Juli 2021 Instagram merilis video pendeknya gitu ya. Bahkan ada wacana di 2002 ini akan mau difokuskan lagi ke post kembali. Wah, ini kan sebuah wacana yang menarik gitu ya, apalagi nanti untuk pelaku bisnis yang biasanya kita sudah membuat content planner dengan bentuk reels gitu kan, terus ads-nya dalam bentuk video gitu. Nah, berubah lagi mungkin nanti di bentuk post. Nah, ini menandakan juga bahwa agile atau kelincahan kita beradaptasi dalam model bisnis manapun, situasi apapun, ini diuji di sini. Nah, ini juga akan berdampak dengan apapun. Apalagi sekarang sudah lagi gembor-gembornya ada metaverse gitu kan. Wah, mungkin sekarang kita masih fokus belajar untuk bagaimana cara beriklan yang benar, bagaimana cara membuat Google My Business yang benar. Wah, besok lagi sudah harus belajar lagi tuh bagaimana beriklan di dunia metaverse gitu kan, masang banner di video game ya. Itu menjadi sebuah challenging sendiri. Kemudian pastikan juga di tahun 2022 ini kita menjalankan bisnis dengan plan gitu ya. Penting kenapa? Karena dengan kita menjalankan bisnis dengan plan, tingkat kegagalannya 50%. Wah,
Dengan plan aja 50%. Apalagi kalau misalnya kita tidak menggunakan plan gitu kan, bisa jadi malah 0%. Jadi penting juga kita melakukan brainstorming dengan tim, research gitu ya. Apalagi sekarang harusnya menjadi banyak opportunity ya dengan semakin kecilnya sekarang angka penyebaran COVID. Nah, ayolah yang tadinya kebanyakan alasan, wah karena COVID, karena COVID, karena COVID. Nah, sekarang udah mulai mereda. Yuk kita pasang target yang luar biasa gitu ya untuk menjadi goal kita bersama di akhir nanti tahun 2022. Semangat semuanya untuk para pelaku bisnis UMKM, wabil khusus para member dari HR Academy, terus berkembang, terus berinovasi, dan tumbuh berkembang, scale up bisnisnya maupun juga skill-nya. Itu saja dari saya. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang benar nih, ada banyak ya sekarang yang baru-baru dan kita harus berkembang mengikuti karena semua perubahan-perubahan itu berlangsung sangat cepat ya. Kita kalau ketinggalan dikit ya udah ketinggalannya jadinya banyak gitu, nggak cuma sedikit gitu ya. Kita sudah dengarkan dengan baik. Terima kasih banyak Mas Rifki atas insight-nya ya, sedikit pandangan dan juga dorongan untuk kita semua bisa bergerak lebih baik lagi di 2022 ini, apalagi dengan merencanakan semuanya dengan matang ya. Nah, selanjutnya nih kita langsung aja sambut bersama mentor kita yang sangat luar biasa, Bang Rudi, Rudi Ar-Razak, yang sering disapa dengan Bang Rudi, selaku owner dari R3 Ketapang dan juga mentor HR Academy di Ketapang. Nah, beliau hari ini akan memberikan materi yang luar biasa mengenai logo usaha. Bagaimana mengoptimalisasi logo usaha menuju UMKM naik kelas. Nah, ini salah satu yang sering dibahas di seri yang kemarin nih, banyak pertanyaan tentang logo gimana nih Bang Rudi, tentang desain-desain. Nah, kita akan dengerin di seri ini, jadi jangan sampai kelewatan. Jangan ngantuk, kita dengerin dengan seksama materi dari Bang Rudi. Untuk itu kepada Bang Rudi, waktu dan layar kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya berterima kasih kepada Coach Sulan selaku Kepala Sekolah dari HR Academy yang luar biasa membimbing kita, dan juga dari hari ke hari saya juga mulai ada banyak peningkatan sejak bergabung di HRA, mendapat kesempatan dari beliau. Kemudian juga terima kasih buat rekan-rekan dari HR Studio yang luar biasa, dengan para milenial yang membuat Coach Sulan juga jadi lebih muda karena banyak pasukan mudanya. Dan Bang Rifki, wah saya luar biasa nih, saya juga mengikuti perkembangan beliau. Terima kasih. Ini kecilkan, perkembangan beliau yang banyak juga mensupport dari bidang digital. Dan juga rekan-rekan para mentor yang ada di HR Academy, dan juga mungkin teman-teman UMKM, dan juga ada beberapa teman-teman yang mungkin saya juga undang. Kita memasuki awal 2002 dengan semangat berbagi, semangat untuk saling memberi dan menjadi manfaat buat banyak orang. Baik, saya izin share screen ya. Nah, mungkin awalnya saya juga mensupport. Terima kasih juga buat kenapa saya belakang ini menggunakan background daerah, karena kebetulan memang di Kabupaten Ketapang. Saya kebetulan Bang Rifki dan juga mungkin teman-teman yang lain yang mungkin baru kenal. Saya kebetulan berada di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Nah, ini adalah belakang ini ada ikon
daerah, yaitu Tugu menjadi landmark dan juga Jembatan Kuning Pawan 5. Di mana kita juga mungkin di sini diberi kesempatan konsulan untuk menjadi pemateri, mungkin nanti setelah itu teman-teman yang lain, ayolah kita juga berkolaborasi dengan pihak pemerintah baik di UMKM maupun juga di pariwisata agar masa pandemik ini bukan menjadi sesuatu hal yang harus kita keluhkan, tapi menjadi peluang yang tadinya kita tidak bisa menjadi bisa. Nah, jadi kata Mbak Hona tadi ini adalah seri ketiga. Nah, memang seri ketiga ini adalah materinya tentang logo. Nah, saya mulai sedikit. Logo ini memang sesuatu hal yang bagi beberapa mungkin kayak saya basicnya adalah desain grafis. Logo ini adalah menjadi sesuatu hal yang penting. Logo ini jadi di sini saya bukan ini. Kita sama-sama akan membedah agar para mentor dan juga teman-teman yang bergerak di UMKM masuk 2022 ini, kita go digital, kita mulai mempersiapkan diri sebelum nanti usaha kita melesat. Sebelum usaha kita melesat. Karena bukan apa, logo ini ada menjadi sebuah identitas usaha. Identitas usaha yang memang harus kita persiapkan dari sekarang. Ya kan? Banyak usaha-usaha besar yang mungkin dari awal mereka tidak ada persiapan. Jadi kita bisa melihat perjalanan dari Pertamina, kemudian perjalanan dari logo-logo, baik logo TVRI yang lain. Mereka mulai beradaptasi untuk mereformasi logo. Nah, mumpung teman-teman HR Academy ini adalah mentor-mentor pendamping, baik yang mempunyai usaha maupun mendampingi teman-teman di UMKM, ada baiknya kita lebih dulu tentang logo. Karena kenapa? Logo ini sesuatu hal yang banyak tidak diindahkan atau banyak dianggap sepele bagi sebagian orang. Karena mereka lebih fokusnya pada usaha, pada produk, tapi logo ini tidak menjadi prioritas. Nah, sekali lagi saya nekankan juga di sini kita bisa membedakan antara logo dengan branding. Karena logo ini adalah identitas, sedangkan branding itu adalah promo dari produk kita yang di situ juga membuat tentang logo. Nah, jadi sedikit saya ungkap logo ini sebelum kita masuk. Mungkin di sini saya tidak terlalu ini kita sama-sama belajar di sini ya. Jadi logo ini sesuatu hal yang memang menjadi kebanggaan kalau kita sudah membuat, kalau kita punya usaha. Ibarat kata logo ini adalah wajahnya usaha. Wajahnya para pelaku usaha. Kalau kita bisa menampilkan logo yang menarik, kemudian kita bisa membuat logo yang kira-kira membuat daya tarik seseorang, maka bahasa logo ini adalah menginformasikan semua wajah dan juga tentang identitas dari perusahaan tersebut. Jadi perlu sebuah penanganan yang khusus dan juga perlu sebuah pemikiran yang khusus untuk menciptakan sebuah logo bagi usaha kita. Jadi walaupun banyak aplikasi yang sekarang ini dilakukan, jadi logo ini menjadi sebuah identitas. Dan juga logo ini bisa membuat bukan cuma hanya keuntungan, juga bisa membuat kerugian bagi kita. Kenapa saya bisa bilang buat kerugian? Karena di saat kita mau menciptakan sebuah logo yang sifatnya plagiat atau sifatnya kita menjiplak punya orang, maka hukuman pidana juga ada di situ karena kita berhubungan dengan haki. Nah, untuk keuntungan juga kalau kita bisa menciptakan sebuah logo yang bagus dan juga menarik dan juga bisa tahan lama, maka logo ini akan menjadi sebuah ingatan bagi pembeli kita. Kenapa logo itu menjadi penting? Di saat kita bertemu dengan banyak orang, kita bisa membedakan ini orang A, ini si B, si C, si D. Karena apa? Di situ kita mengenal sebuah usaha itu pertama dia harus punya nama dulu. Nah, begitu misalnya nama usahanya misalnya Rempeyek Tina misalnya, Rempeyek Tina. Itu nama. Kemudian diciptakanlah sebuah konsep untuk membuat agar Rempeyek Tina ini masuk ke dalam pikiran seseorang yang menjadi konsumen kita. Jadi tujuan utama dari sebuah logo
atau pembuatan desain logo itu agar kita tuh usaha kita mudah diingat seseorang. Jadi dalam mendesain logo kita juga karena di situ kadang-kadang pembuatan logo, terutama di tangan orang-orang kreatif seni, itu tetap membuat dan juga mengambil filosofi dari sebuah brand. Nah, disitulah kita mulai akan bermain dari mulai kalibrasi warna, kemudian kontur-kontur warna agar dia one konsep, satu konsep. Jadi ini menjadi bekal buat kita para mentor dan juga para teman-teman pelaku usaha bahwa dari sekarang sebelum kita mendaftarkan usaha kita menjadi mendapat hak cipta, kemudian usaha kita mempromosi secara besar-besaran, logo dari awal udah mulai kita persiapkan. Karena bukan apa? Kalau kita merubah lagi logo, berarti kita merubah lagi promosi baru. Akhirnya kita kerja 2 kali. Jadi dari sekarang kita menciptakan sesuatu yang mungkin dari sekarang akan menjadi guide yang mungkin saya bisa berikan di sini. Ada beberapa hal-hal yang penting yang bisa menjadi pegangan buat teman-teman agar kita bisa naik atau kita bisa melesat. Yang seperti pesan dari konsulan bahwa usaha kita 2022 adalah usaha go digital. Saatnya kita bukan lagi pemain usaha lokal, tapi kita udah go public. Bukan lagi usaha yang sifatnya hanya sekitar lingkungan kita, tapi kita udah coba membidik pasar di luar. Jadi mengenalkan logo kita menjadi sebuah identitas. Karena bukan apa, persaingan kompetitor yang ada di luar itu memang sangat banyak. Baik misalnya kita usahanya misalnya jasa travel. Banyak di sekitar kita juga jasa-jasa travel atau jasa paket. Tapi dengan ada ciri khas logo tersendiri, maka orang akan mengenal dan juga mencari kita. Seperti kita menikmati sebuah produk. Nah, kita ambil contoh, ini saya bukan di endorse ya sama Gojek, tapi memang sekarang ini yang agak lebih mudah mengenal. Begitu kita melihat hijau, maka identitas kita akan terlihat pada sebuah Gojek atau aplikasi. Walaupun hijau itu banyak produknya, ada makanan, ada minuman, ada yang lain. Tapi kuatnya promo dan juga branding yang dilakukan oleh Gojek, maka masuk ke dalam pikiran kita bahwa hijau itu adalah sebuah aplikasi Gojek. Nah, dari logo yang kita lihat, ini adalah logo yang sifatnya sederhana, tapi membuat sebuah persepsi-persepsi yang sifatnya dapat membuat orang melihat itu dengan berbagai macam pemikiran atau dengan arti yang berbeda-beda. Kita lihat dari kontur dari logonya aja, itu adalah sebuah lambang atau tombol. Nah, di situ mengartikan sebuah power atau kekuatan. Nah, kemudian di situ juga kita lihat ada gambar seperti searching atau di Google, pencarian. Disinilah kemampuan seorang kreatif desain menciptakan sebuah logo dengan hanya bermain dengan kontur-kontur gambar, tapi bisa menciptakan sebuah filosofi atau arti-arti tersendiri. Jadi dengan adanya logo hijau seperti ini akan menguatkan brand kita. Nah, jadi kuatnya persepsi orang dengan logo ini, maka akan menguatkan bahwa logo ini adalah sebuah aset bagi kita. Seandainya kita mempunyai sebuah logo, maka logo ini adalah aset yang sangat berharga bagi kita yang harus kita jaga, kita pertahankan, baik warnanya, baik brandingnya, baik aktivitas kita hari-hari. Jangan lupa untuk tetap mencantumkan logo. Nah, walaupun saya mendapat contoh misalnya kayak Rumah Kreatif R3, mungkin sesuatu hal yang sifatnya akan mengarah pada berbagai macam arti. Misalnya kayak R3 arahnya ke mobil karena kuatnya branding sebuah mobil R3. Tapi saya juga mempunyai sebuah arti dari usaha saya, yaitu Rumah Kreatif R3, di mana R3 ini memudahkan saya untuk masuk ke dalam contoh-contoh desain dan juga dalam berbagai warna. Misalnya, seandainya kita menciptakan sebuah logo, bukan cuma hanya sekedar mencari gambar atau apa, tapi kita menciptakan sebuah arti.
kita harus bisa menjelaskan pada orang kenapa sih saya pakai logo ini gitu. Nah, kemudian logo ini juga harus bisa menempel dalam ingatan orang dan juga bisa menggugah. Dengan bermain berwarna merah dan hitam itu menunjukkan semangat atau spirit bahwa R3 ini adalah sebuah usaha yang sifatnya kreativitas yang memang harus memberikan cahaya yang menyala di dalam inspirasinya kepada masyarakat. Nah, kemudian juga memudahkan ingatan dari pelanggan untuk menemukan bisnis kita. Saat mereka mencari R3, maka akan mudah mereka mencari. Mungkin R3 ada juga yang lain, ada mobil yang lain, tapi dengan arti yang saya punya tersendiri bahwa R3 itu adalah sebuah usaha yang memang saya ciptakan untuk 3 item usaha, yaitu R3 komputer, R3 kuliner, dan R3 kerajinan. Nah, kemudian dengan adanya logo seperti ini juga kita akan mampu bersaing baik dalam kompetisi dalam memenangkan branding kita di pasaran. Nah, kembali lagi kita lihat pentingnya branding logo ini adalah merupakan rangkaian kata-kata. Jadi tetap logo ini akan berhubungan juga dengan usaha kita, yaitu pertama adanya nama. Nama ini adalah rangkaian kata yang bisa mendeskripsikan layanan usaha kita. Misalnya contohnya saya bisa contoh usahanya siapa di sini ya, teman-teman di sini ya. Nah, misalnya usahanya Mbak mungkin ada referensi yang lain, misalnya kayak jualan kuliner atau minuman. Nah, kita harus menentukan dulu nama yang cocok untuk usaha kita. Makanya kalau seandainya sekarang kita sudah terlanjur membuat nama, coba kita 2022 adalah menjadi awal usaha kita untuk go public, usaha kita untuk diperbaiki, usaha kita untuk di-rebranding, agar masuk selanjutnya kita akan lebih mudah untuk dari sekarang kita memblow up atau mempercantik usaha kita sendiri. Jadi dengan kita mempersiapkan sebuah nama yang mudah dikenal, mudah diingat oleh konsumen, maka akan menjadi mempermudah kita untuk dalam promosi atau membranding. Nah, kemudian logo. Memang peran serta seorang kreatif desain itu sangat berpengaruh sekali dalam menciptakan sebuah karya, sebuah seni. Nanti ada beberapa bagian saya akan lihat bagaimana sebuah perusahaan besar itu berani membayar sebuah arti logo yang dikompetisikan, yang dilombakan, agar mereka mendapatkan sebuah nuansa logo yang benar-benar mencerminkan karakter usaha mereka sendiri. Nah, kemudian juga warna berpengaruh dengan dalam one concept. Di saat mereka nanti akan berpromosi, maka warna ini akan menjadi warna utama yang akan menjadi ciri khas atau karakter dari usaha mereka sendiri. Nah, begitu juga bentuk. Nah, untuk jenis-jenis logo, mungkin ini bisa menjadi referensi buat kawan-kawan bahwa logo itu bukan sekedar kita menciptakan atau membuat. Jadi logo itu kalau di bahasa orang-orang kreatif atau orang-orang desain, itu ada beberapa bagian. Ada letter, jadi usaha kita ini nanti akan kita pilih. Usaha kita ini termasuk ke dalam kategori mana sih? Ya kan? Apakah masuk lettermark atau wordmark atau ke simbol atau ke abstrak dan lain-lain. Nah, jadi kekuatan dari logo inilah. Jadi ini menjadi referensi kita untuk menjadi pembimbing, menjadi bagi UMKM naik kelas dari usaha-usaha yang sedang kita bina. Jadi bukan sekedar hanya mencari di Google, kita cari logo, kita ganti, kita harus mempersiapkan bahwa logo kita ini masuk ke kategori mana. Nah, ini saya sedikit pilih contoh misalnya kayak lettermark. Lettermark ini adalah sebuah logo monogram di mana logo itu mengambil beberapa dari kata-kata inti atau huruf-huruf inti dari sebuah brand. Nah, ini bisa kita lihat dari kayak JNE mengambil J dan N, kemudian Bank Mega mengambil huruf M, dan juga mungkin Opera yang ada di sini mengambil huruf O. Nah, jadi kalau kita melihat logo-logo seperti ini yang mengambil beberapa huruf itu masuk ke dalam kategori lettermark. Nah, kemudian ada lagi wordmark. Wordmark ini adalah sebuah logo yang hampir menyerupai dari lettermark tadi, tapi di sini kalimatnya sempurna atau kalimatnya
lebih lengkap. Misalnya kayak kita lihat ada Google, kemudian ada Facebook, kemudian ada Coca-Cola, kemudian ada Disney. Ini ada kalimat tapi menjadi sebuah logo buat branding mereka. Kemudian nanti logo-logo ini akan menjadi turunan-turunan logo tapi mempunyai sebuah karakter logo yang utama. Nah, ketiga ada logo yang sifatnya simbol. Saat kekuatan dari Nike, kita lihat Nike di sini, begitu kita ngelihat sepintas, itu udah langsung ingatan kita bahwa ini adalah produk sepatu. Begitu kita melihat Apple atau apel tergigit, itu kita udah mulai larinya ke komputer. Kenapa apel ini tidak larinya ke buah-buahan? Karena kekuatan dari promosi branding dari logo ini sangat kuat sekali hingga masuk ke dalam pikiran kita. Nah, begitu kita melihat gambar kerang seperti ini, maka bayang kita adalah energi atau lebih ke kayak Pertamina atau energi. Nah, begitu juga dengan Rolling Stone dan juga kekuatan dari logo dari Windows. Nah, jadi ini bisa kita pelajari bagaimana caranya agar usaha kita juga bisa hanya dengan melihat sebuah ikon atau logo simbol dari sebuah logo itu, orang udah kuat atau selalu ingat dengan usaha yang kita buat. Nah, kemudian ada juga logo yang sifatnya abstrak, di mana logo ini mencerminkan dari geometrik atau pengacakan dari beberapa simbol-simbol dari logo tersebut. Contoh kayak Pepsi, di mana mereka menguatkan dari logo seperti ini. Kemudian begitu kita ngelihat gambar segitiga buah ini adalah Suzuki. Begitu juga kayak Adidas dan Nike. Inilah kekuatan-kekuatan yang harus kita pelajari juga buat usaha kita dan juga usaha rekan-rekan pelaku UMKM di sekitar kita. Bagaimana bagaimana kita coba membuat sebuah kemampuan yang mungkin kalau kita tidak mampu membuat, maka kita cobalah kita oret-oret. Nanti kita diskusikan ke teman-teman kreatif desain, ini bagaimana bisa enggak dibuat kayak gini, karena saya pengen seperti ini. Nah, jadi saya sebagai seorang kreatif mewakili teman-teman yang mungkin membidangi bagian desain. Jadi menjadi sebuah kemudahan bagi kami orang-orang kreatif desain untuk membuat dengan adanya dua arah dari pelaku UMKM juga memberikan guide-guide-nya. Nah, kemudian ada juga kita sering melihat adanya logo-logo maskot seperti kayak Alfamart. Begitu mereka melihat lebah, maka bayang kita adalah sebuah branding dari Alfamart. Kekuatan dari gambar lebah ini itu udah menjadi kekuatan bagi kita. Nah, begitu juga kalau kita lihat Hoka-Hoka Bento dengan ada gambar cowok dan cewek, apalagi KFC dengan gambar jenderal seperti ini, kita udah ngingat ini adalah makanan atau gorengan ayam crispy. Dan keenam ada juga namanya logo kombinasi, di mana dia mengkombinasikan antara logo dengan gambar dengan teks dan maskot, dan juga berkolaborasi dengan berbagai macam. Contoh kita lihat Puma. Jadi menciptakan sebuah logo ini bukan sesuatu hal yang langsung instan atau cepat. Memang perlu sesuatu yang memang pemikiran dan juga ketenangan dalam kita untuk menciptakan agar usaha kita ini bisa dikenal. Nah, terakhir kemudian ada juga logo-logo lambang. Ini biasanya dipakai oleh institusi, pemerintahan, organisasi dan lain-lain. Biasa kita lihat adanya logo kayak Manchester United, kemudian logo Tuturi Handayani, logo Polri, logo Starbucks dan logo Paramount. Tanpa ada teks juga, sebenarnya dia udah melambangkan sebuah karakter dari sebuah logo. Nah, jadi 7 item inilah yang sama-sama tolong kita pelajari, tolong kita lihat logo kita ini masuk ke kategori mana. Jadi mungkin di sini saya tidak menggurui, juga tidak mengajari bagaimana kita sebagai para mentor juga mulai mengarahkan agar kita sendiri memilih
salah satu logo yang mungkin menjadi karakter bisnis kita, kemudian juga maskot kita, atau abstrak, atau mungkin kita memberi kekuatan pada tulisan, agar usaha kita ini saat kita membranding sampai seterusnya itu akan terus bertahan dan juga menjadi ingatan dari orang-orang yang akan menjadi target market kita. Nah, kemudian buat teman-teman, ini mungkin 7 pertanyaan sebelum mendesain. Ini mungkin bahasa dari orang-orang kreatif kepada konsumennya. Kadang-kadang ini 7 item ini juga menjadi menjadi pegangan kita juga buat teman-teman yang lain agar tugas para orang kreatif itu menjadi mudah. Kadang-kadang dengan bahasa Bang, kami pengen buat logo. Kira-kira usaha saya ini seperti ini. Logonya terserah abang lah. Buat bagaimana bentuknya, bagaimana warnanya, bagaimana hurufnya, bagaimana mau bulat, petak itu terserah. Nah, terserah ini udah mulai coba kita hilangkan. Karena ini juga berhubungan dengan agar cepatnya usaha kita itu bisa dibuat, agar usaha itu sesuai dengan kemauan kita. Contoh, yang sering saya lakukan ini adalah 7 item ini yang sering saya lakukan kalau seandainya saya mendapat konsumen yang ingin membuatkan logo atau support desain logo dari R3. Pertama saya akan tanyakan dulu informasi dasar dari perusahaan tersebut. Jadi ini berisikan tentang pertanyaan tentang nanti logo ini akan dibuat dengan konsep bagaimana dasar-dasarnya. Mungkin mereka ada visi dan misi, kemudian juga tujuan dari usaha ini apa, kemudian juga nanti dia akan coloringnya bagaimana, kemudian juga maksud dari usaha mereka itu bergeraknya ke bidang apa. Nanti setelah poin pertama ini kita dapat, maka orang desain akan mudah untuk mencerna logo ini nanti akan dibuat bagaimana. Kemudian tujuan dari logo ini, ya kan? Tujuan dari logo ini adalah sifatnya apakah sifatnya kita ingin kompetitif atau menjadi identitas dari perusahaan atau meningkatkan sebuah citra. Contoh misalnya kita melihat di luar banyak beberapa logo-logo yang akan menjadi prioritas dari teman-teman yang mungkin menjadi kompetitor kita. Maka disinilah peran seorang kreatif desain akan menanyakan dulu kepada si konsumen. Ini tujuan logo ini membuat apa? Bang, kami pengen logo ini menjadi menjadi sebuah kompetitor bagi teman-teman yang lain. Atau menjadi agak berbeda dengan yang lain. Kemudian juga agak genjreng dari yang lain. Maka di situ orang-orang kreatif akan coba mencari konsep warna, konsep desain yang akan sesuai dengan maksud dan tujuan dari logo tersebut. Kemudian pertanyaan ketiga yaitu ini siapa customer-nya atau siapa target market-nya. Ini juga perlu menjadi referensi bagi orang kreatif dan juga bagi pelaku usaha saat akan membuat sebuah logo. Saat logo kita itu memang target market-nya adalah anak muda, mungkin lebih ke kekinian logonya. Atau misalnya logo kita lebih ke kafe atau warung kopi, maka mungkin kita akan cari yang lebih ke retro atau yang model-model jadul. Atau misalnya logo ini customer-nya adalah anak-anak motor, makanya akan lebih ke kayak konsep spare part, kemudian misalnya kayak lebih ke ke kuliner atau makanan-makanan kue basah. Maka orang desain akan mencarikan referensi ikon, nomor, ikon, logo, gambar, dan tulisan yang sesuai dengan produknya. Jadi kalau kalimat terserah, jadi mudah-mudahan dengan wawasan seperti ini, teman-teman juga bisa mengedukasi pelaku usaha dan juga para pelaku usaha juga memahami bahwa logo itu bukan cuma hanya menyerahkan pada orang kreatif, minta buatkan, kemudian ditinggal, kasihan orang desainnya bingung. Apalagi dengan bahasa terserahlah, tapi bagus gitu kan. Itu yang kadang-kadang menjadi sebuah pertanyaan yang menjadi misteri besar bagi seorang kreatif. Nah, pertanyaan yang kelima yang sering ditanyakan juga orang kreatif, ini pertimbangannya apa produksi ini? Karena bukan apa?
saat kita membuat logo, bukan cuma sekedar membuat logo aja, tapi logo ini nanti begitu logo ini kita tercipta, maka nanti apakah logo ini nanti akan bisa kita pakai untuk stempel, kemudian nanti di saat kita menjadi menjadi sponsor bagi sebuah perusahaan, tiba-tiba backgroundnya hitam atau gelap, sedangkan punya kita logonya adalah gelap, maka di sini kreativitas dan juga kreator dari seorang desain, dia akan menciptakan logo itu bagaimana dia bisa fleksibel. Logo itu bisa masuk ke dalam zona-zona terang, zona bergambar, dan zona-zona gelap. Agar logo kita itu bisa masuk dan juga mudah untuk dilihat. Nah, nanti saya ada memberikan contoh bagaimana pertimbangan dari logo-logo ini saat misalnya contoh kayak HRA. Begitu ini dipakai untuk di baju, kemudian dipakai buat di topi, dipakai dibuat kayak souvenir yang lain. Fleksibelnya itu sangat harus dipertimbangkan. Nah, nanti salah satu yang menjadi hal penting yang harus menjadi PR bagi teman-teman, tolong kalau seandainya nanti minta dibuatkan desain sama orang kreatif, pertimbangkan juga hasil atau outputnya. Jadi di sini nanti ada pembedaan, nanti saya ada bedah sedikit tentang vektor dan image. Jadi saat kita bermain dengan gambar atau image, maka saat kita mulai masuk ke Photoshop, logo itu akan pecah. Tapi kalau kita menggunakan vektor, maka sampai kecil dan besar pun dia tidak akan pecah. Nah, kemudian pertanyaan ke-6 yang sering menjadi pertanyaan orang desain, ada berapa logo? Mungkin kita juga membantu orang-orang kreatif agar memberikan referensi. Misalnya saya usahanya misalnya jualan beras atau jualan kopi. Saya tertarik loh, ada teman saya punya logo seperti ini. Nah, ini agak sedikit mengarah bukan ke plagiat, tapi kita coba ATM. Kita amati, tiru dan modifikasi. Atau kalau enggak, biasanya orang desain akan melihat dulu. Dari kita memberikan logo alternatif yang kita lihat dari sumber misalnya kayak YouTube atau kayak di Google atau yang lain, ini akan menjadi pemikiran buat orang kreatif agar mudah mencarikan konsep yang sesuai. Karena di situ nanti akan ketahuan, oh ternyata Bapak ini senangnya warna merah. Oh ternyata Bapak ini senangnya pengennya nuansa biru. Oh Ibu ini ternyata lebih senang logo yang berwarna pink. Nah, jadi kalau kita memang mempunyai sebuah referensi yang menarik buat kita untuk kita pengen minta dibuatkan, coba kita carikan beberapa alternatif yang menjadi referensi buat pembuatan logo kita juga. Nah, hal terakhir yang mungkin masih ditanyakan juga orang-orang kreatif adalah spesifik. Jadi audiens kita ini melihat mudah diingat ini nanti akan teroutputnya kemana. Kemudian nanti akan menjadi branding promosi kita. Misalnya yang menjadi mungkin akan saya pesankan di sini juga adalah masalah tentang branding atau holding company. Jadi kalau kita lihat misal contoh usaha saya ini R3. R3 ini adalah sebuah branding holding company. Di mana saya menciptakan bahwa R3 ini adalah 3 item, yaitu R3 komputer, R3 kuliner, dan R3 kerajinan. Maka R3 yang ini adalah menjadi holding company-nya. Nanti begitu saya buat R3 komputer, dia akan menjadi anakan dari atau turunan dari logo R3-nya ini. Nah, begitu juga R3 kuliner dan lain. Nah, contoh misalnya kita bisa lihat kayak Global TV misalnya, atau misalnya kayak RCTI. Begitu dia ada HUT RCTI, kemudian RCTI Peduli, kemudian RCTI Gebrek Sahur, tetap logo RCTI itu mencerminkan logo utamanya, tapi logo turunannya itu mengikuti minimal mendekati logo turunan yang utama yang mereka ikuti. Jadi fleksibilitas dari sebuah logo itu dia bisa diadopsi dalam berbagai macam kegiatan aktivitas saat kita mungkin membuat sebuah event peduli, kemudian event konser atau event pameran, kita menciptakan sebuah awarding atau acara tersendiri. Nah, tadi yang saya bilangkan tadi bahwa bagaimana fleksibilitas dari sebuah logo itu adalah bisa masuk ke dalam berbagai sisi.
bisa masuk ke berbagai unsur. Jadi apakah ini mengartikan bahwa logo kita berubah? Tidak, logo kita tidak berubah, tapi logo kita adalah logo utamanya seperti ini. Tapi kita bisa masuk ke dalam pembuatan baju kaos, kemudian pembuatan kop surat, pembuatan kartu nama, pembuatan stempel. Jadi tolong mungkin menjadi referensi juga bagi teman-teman bahwa saat ini kalau kita lihat logo-logo yang ada di kuliner itu kebanyakan menggunakan logo-logo image atau logo-logo gambar. Selama logo itu memang bisa nanti akan masuk ke dalam pembuatan-pembuatan seperti kayak kartu nama, kemudian gambar dan juga stempel, itu tidak masalah. Kadang-kadang kalau logo image itu agak susah di mana kita harus mempunyai banyak kalibrasi warna. Jadi mungkin saya menyarankan lebih baik menggunakan logo-logo yang bermain dengan konsep-konsep vektor seperti ini. Jadi di saat kita sedang menjadi sponsor sebuah event di mana background spanduknya itu gelap, kita bisa menjadikan logo kita menjadi putih. Nah, saat kita pengen nampak terkesan eksklusif, maka kita pengen menggunakan warna-warna yang gold. Jatuhnya bermain dengan warna-warna hitam. Jadi turunan dari logo-logo ini sebenarnya sudah menjadi PR dan proyek bagi orang-orang kreatif di saat kita meng-hire atau minta membuatkan sebuah logo dari orang-orang desain yang mungkin kita anggap mampu untuk menerjemahkan dari logo kita. Nah, buat teman-teman yang ada di sini, betapa pentingnya sebuah logo itu. Waktu itu tahun 2008 terjadi sebuah kompetisi Visit Indonesia Years, itu tahun 2008, di mana Visit Indonesia Years itu digaungkan untuk diadakan kompetisi dan hadiahnya 1 miliar. Ini harga yang waktu itu tahun 2008 adalah uang yang sangat besar sekali bagi orang-orang kreatif. Betapa logo ini menjadi sebuah modal sampai akhirnya kita lihat dari 2008 sampai 2022 logo ini masih tetap dipertahankan oleh pemerintah dengan menjadikan beberapa perubahan-perubahan yang kita lihat tersendiri. Nah, kemudian kita lihat juga perubahan yang ada di logo di Pertamina. Pertamina membayar logo ini hampir sekitar 4,5 miliar untuk sebuah logo seperti ini. Nah, kalau kita terapkan di dalam masyarakat kita memang berbeda, di mana logo perusahaan corporate perusahaan besar dengan usaha-usaha kuliner atau usaha-usaha UMKM. Tapi ini menjadi referensi kita. Jadi kita bisa melihat bagaimana perusahaan-perusahaan besar berani menggelontorkan uang besar untuk mendapatkan sebuah konsep usaha yang mempunyai sebuah arti dan nilai filosofi yang kita lihat yang sekarang memecahkan rekor adalah Bank Mandiri. Hanya dengan tulisan seperti ini, kalau kita lihat sederhana, ya kan, mereka membayar sebuah kompetisi itu dengan membayarnya sekitar 15 miliar untuk sebuah logo. Betapa logo ini menjadi sebuah hal yang sangat eksklusif sekali bagi mereka yang mungkin melihat. Mungkin sampai di sini kita pelan-pelan saya coba melihat teman-teman bagaimana bahwa logo ini menjadi sesuatu hal yang sangat diperlukan. Ini saya coba membaca juga teman-teman yang bertanya di sini, kayak Bang Ebirin menanyakan berapa biaya merek dan logo. Jadi kalau untuk logo itu memang kita kembali lagi sebenarnya bagaimana dari para pelaku UMKM menilai arti sebuah usaha dia. Kadang-kadang orang-orang kreatif desain itu tidak terlalu sebenarnya dalam kondisi bingung kalau saya memberikan sebuah logo, memberikan tarif sebuah logo. Jadi kalau kita kembali lihat tadi logo yang kayak Pertamina, kemudian ini menjadi sebuah kompetisi yang besar bagaimana seorang kreatif desain mencari sebuah arti dari sebuah logo, mencari sebuah warna dan juga maksud dan tujuan dari logo ini
menjadi sebuah nilai yang memang seharga dari 15 miliar itu wajar. Nah, kadang-kadang di lapangan sering kita lihat logo itu dianggap sesuatu hal yang sepele, hanya dengan dua buah bungkus rokok, nih minta buatkan logo ya. Nah, berarti secara tidak langsung kita menghargai branding dan juga identitas logo kita tuh sekecil itu. Nah, makanya maksud saya itu mulai dari sekarang cobalah kita kalau memang bisa belajar, ayo kita belajar sama-sama untuk membuat sebuah logo menggunakan berbagai aplikasi yang ada. Bagaimana kita bisa menciptakan sebuah konsep yang memang kita lihat. Redesign itu sering terjadi. Redesign sering terjadi di mana-mana. Contoh kita lihat perusahaan besar kayak Pertamina itu sampai 3 kali melakukan redesign dari tahun 81, kemudian dari tahun ini sampai 25 dia membayar 4 miliar untuk logo yang baru. Nah, kemudian juga kita lihat seperti Bank BNI juga melakukan redesign, kemudian kayak KAI dan banyak lagi yang lain. Jadi tidak ada salahnya kalau dari sekarang kita melakukan redesign atau memperbaiki desain kita. Ya mungkin tinggal berapa bayar ke orang desain, tinggal kita coba menilai berapa sih kita harus menghargai identitas usaha kita. Kalau memang kita ingin membayar hanya dengan 50.000, 100.000, mungkin orang desain juga akan menerima. Karena bagi mereka karya suatu desain itu adalah sebuah mahakarya bagi mereka yang mungkin tidak ternilai dengan harga. Tapi bagaimana karya mereka adalah sebuah unsur seni yang mungkin dihargai oleh konsumen. Itu suara dari teman-teman dari kreatif desain. Nah, kemudian bagian akhir juga saya mungkin akan sedikit, ini mungkin juga teman-teman yang akan persiapan mau sholat asar, silakan. Nanti saya juga dengan Bang Rifki akan sedikit memberikan tanya jawab atau kita saling sharing dan belajar tentang vektor dan bitmap. Kadang-kadang teman-teman bertanya, kadang-kadang kita bertanya kenapa sih kalau orang desain itu kalau mendesain selalu pakai Corel Draw atau Adobe Illustrator atau pakai freehand, karena software-software ini tidak memakai dot metric atau bahasa dalam image itu adalah bitmap. Dia vektor ini mengandung dari garis-garis. Jadi saat kita membesarkan, mengecilkan, ini tidak akan pecah. Makanya kalau teman-teman nanti dibuatkan desain, ditanya apakah nanti membuatnya pakai Corel Draw, pakai vektor atau pakai bitmap. Kalau kita pakai vektor, maka kita membuat ukuran misalnya kayak kita pengen buat baliho besar, ukuran 5 meter atau 4 meter. Dengan bitmap ini kita aman, mau dibesarkan segaimanapun akan aman, tidak akan berpengaruh pada apapun pada pecahnya logo kita. Tapi kalau kita menggunakan bitmap, ini akan berpengaruh pada ukuran. Kalau kita mendapatkan resolusi yang tinggi dari orang kreatif, maka saat kita akan masuk ke pembuatan spanduk, kita pembuatan yang lain, maka kita akan mengalami kesusahan saat logo itu akan pecah. Jadi ini menjadi referensi juga buat teman-teman, menjadi ilmu bagi kita semua bahwa membuat sebuah logo itu kita juga akan minta pertimbangan bagaimana logo itu nanti akan kita besarkan atau kita kecilkan. Nah, ini ada pertanyaan juga dari Ibu Faida tentang perlu nggak sih logo itu, walaupun mungkin teman-teman juga bisa melihat bahwa tadi saya sudah bilang bahwa logo itu adalah wajah kita atau identitas kita, ya kan? Jadi saat kita sudah mempunyai sebuah nama dari usaha, selayaknya lah kita juga membuat logo dari usaha kita. Tujuannya apa? Agar saat orang lupa dengan nama usaha kita, tapi begitu ngelihat dari gambar yang mungkin kita kenalkan sebagai identitas kita, orang udah melihat. Nah, saat kita membuat sebuah label atau dari luar misalnya usaha kita packingnya tertutup, tapi dengan lihat logo, orang udah bisa membayangkan logo kita ini bagaimana sih rasanya. Nah, jadi kalau masalah penting tidak penting, mungkin
inilah yang mungkin yang harus kita perbaiki 2022 untuk melesatkan usaha kita, bahwa logo ini juga menjadi bagian terpenting dalam melesatkan usaha kita agar kita dikenal. Bukan cuma produksi aja, karena logo ini akan berpengaruh nanti begitu kita membuat sebuah logo, akan di situ ada warna-warna yang akan menguatkan branding usaha kita nanti. Saat kita membuat packaging, misalnya kan membuat kemasan, misalnya logo kita bermain di merah dan warna hijau, maka logo dan packaging dan branding promosi kita di media sosial, di IG, di Facebook juga akan mencerminkan dari warna-warna yang memang seharusnya. Nah, contoh kayak HRA bermain di warna biru dan hijau. Makanya baju juga akan bermain di warna hijau, bermain di warna biru, biru muda, biru tua, dan juga warna-warna turunan. Tapi boleh enggak seandainya akan berseberangan dengan warna? Boleh, tapi tidak harus jadi dominan. Jadi dominasinya adalah warna yang ada tertera di logo atau di nama yang kita buat tersebut. Mungkin ini menjadi tambahan dari wawasan kita bagaimana kita mulai menjadikan logo-logo itu menjadi sebuah referensi. Nah, buat teman-teman, saya memberikan pembekalan yang mungkin ini sering menjadi patokan saya di saat saya membuat desain. Jadi apakah saya bisa membuat desain sendiri? Ya insya Allah kalau kita belajar sebenarnya semua bisa. Nah, di online itu sebenarnya udah banyak tersedia pembuatan logo-logo online. Jadi mungkin pesan saya dari sekarang kita belajarlah untuk belajar sedikit sisi seni. Jadi logo di Canva itu udah ada pembuatan logo-logo yang mungkin teman-teman bisa kunjungi. Itu udah ada beberapa ikon, kemudian konsep yang mungkin tidak perlu saya presentasikan. Nanti mudah-mudahan kalau memang memungkinkan kita akan adopsi ini di season 5 nanti kan lebih banyak praktiknya pada pembuatan desain dan juga promosi branding. Jadi ini 3 tempat yang saya coba referensikan buat teman-teman untuk membuat logo-logo online. Ada di Canva, ada di Zero, dan juga ada di Logatest. 3 ini memang mempunyai kelebihan tersendiri selain ada beberapa logo-logo online yang memang mungkin teman-teman juga udah pernah. Apakah bisa dilakukan di HP? Bisa. Tapi jujur aja antara menggunakan HP dan juga menggunakan laptop atau PC itu memang sangat berbeda. Di mana dengan menggunakan laptop dan PC kita akan lebih maksimal membuat sebuah konsep-konsep logo yang akan bisa kita tampilkan. Nah, kemudian kedua, di saat seandainya kita memesan sebuah logo dari teman ke teman atau kita minta bantu orang-orang kreatif, ini saya memberikan referensi, coba melihat dari ada di website di 1000.com. Di 1000.com dan juga di Render Forest. Ini referensi dari saya ya, mungkin teman-teman juga punya referensi lain, di mana dengan melihat di 1000.com, ini adalah sebuah ajang kompetisi dari logo. Di sini kita bisa mengintip sedikit, misalnya usaha kita di bidang misalnya bakso. Nah, di 1000.com itu ada sebuah kompetisi yang pernah terjadi, di mana logo itu dikompetisikan, di mana di situ para orang-orang kreatif desain berlomba-lomba membuat sebuah desain. Mungkin akan terpilih 2 atau 3 logo yang menjadi hak cipta dari si pemesan. Tapi ada juga logo-logo yang mungkin bisa menjadi referensi kita yang tidak dimenangkan dan bisa menjadi referensi, tapi tidak bisa kita gunakan, tapi harus diperbaiki lagi dan menjadi modifikasi. Jadi bisa kunjungi 1000.com untuk bisa melihat referensi logo yang kekinian mungkin. Kemudian juga di Render Forest juga teman-teman bisa membuat bukan cuma logo, bukan cuma hanya referensi, tapi juga bisa membuat animasi logo. Jadi silakan nanti kunjungi Canva, Zero, Logaster, kemudian 1000.com dan Render Forest yang bisa menjadi referensi buat teman-teman. Jadi itu mungkin akhir dari presentasi saya yang mungkin akan bermanfaat buat kita semua, bahwa menghargai sebuah logo itu adalah bagaimana kita menghargai sebuah branding usaha kita. Bagaimana tidak ada lagi kalimat wah modalnya cuma laptop dengan listrik, tapi kok harganya sampai 1 juta. Nah, saat
harga 1 juta, mungkin orang kreatif akan mencari sebuah pemikiran yang benar-benar serius untuk memberikan sebuah konsep logo yang akan menjadi daya tarik. Jadi jangan terlalu memikirkan biaya kalau seandainya memang ini. Tapi dari awal omongkan, saya ada budget mungkin 200.000, tolong buatkan. Jadi nanti orang desain juga akan menyempurnakan dan juga menyesuaikan dengan kemampuan budget. Nah, tapi kalau saya di R3 kadang-kadang bukan cuma budget aja, tapi kadang-kadang kita barter. Kadang ada yang usaha jengkol, Bang, kami nanti bayar sama ini, tapi enggak apa-apa. Bukan artinya saya menjatuhkan harga logo, tapi disinilah mungkin ada sebuah sisi seni dan juga sisi berbagi dan juga sisi sedekah desain yang bisa diberikan oleh orang-orang kreatif desain. Jadi jangan takut untuk bertanya, jangan takut untuk ini. Terakhir bagi saya, tolong kembali lagi 7 desain ini untuk menjadi menjadi patokan kita saat kita akan membuat sebuah logo. Mungkin itu aja Mbak Huna. Nanti coba kita lihat konsep praktiknya di season 5 kalau saya memungkinkan. Yang penting kita di sini sudah dapat pembekalan bahwa logo itu bukan sesuatu hal yang sepintas kita lihat, oh ini kita pengen buat seperti ini. Enggak. Kita menjadikan sebuah logo ini dari sekarang 2022 menjadi awal tahun Januari ini, begitu pesat dari konsulan kita harus melesat dengan logo yang mungkin agak lebih trendy, logo yang mungkin akan menjadi karakter kita, orang melihat logo kita menjadi kebanggaan kita, kita bisa memkomunikasikan, ini logo saya, ini usaha saya. Mungkin itu buat teman-teman, semangat untuk terus kita berbagi, semangat untuk terus berjuang, melesatkan usaha, menjadikan UMKM tumbuh, Indonesia tangguh. Makasih dari saya kembalikan ke Mbak Huna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Rudi, materinya luar biasa. Penjelasannya sudah sangat jelas ya kalau kata saya sih dengerinnya ya tentang logo-logo. Dijelasin juga jenis-jenis logo apa aja di awal tadi. Terus dikasih beberapa pertanyaan yang sangat dititik beratkan ya untuk kalau misalnya mau minta tolong bikinin logo nih, apa aja poin-poin yang perlu diperhatikan gitu ya, kemana proyeksinya, kompetitornya siapa, tadi tuh kayak gitu ya. Terus benar banget UMKM tangguh, Indonesia tumbuh, kita harus bisa tumbuh lebih besar lagi ya bersama dengan UMKM yang juga nantinya akan membawa Indonesia tentu saja. Salah satunya dengan logo di sini. Nah tadi Bang Rudi bilang nih di seri 5 bakal ada praktek logo. Nah itu keren banget. Mungkin nanti teman-teman yang bisa ikutan gimana ya logo saya kalau misalkan dibikinin gitu ya Bang Rudi ya, boleh nanti ikutan buat ikut andil dalam praktek tersebut. Oke, mungkin kita akan buka sesi sharing di sini, bukan sesi tanya jawab ya, kita sesi sharing dan diskusi bersama tentang logo-logo nih. Boleh yang punya pertanyaan ditulis di kolom chat atau raise hand untuk bisa diutarakan secara langsung biar langsung diskusi juga sama Bang Rudi. Untuk layar akan saya persilakan kepada Bang Rudi ya biar bisa lebih mudah menjawab pertanyaannya. Oke. Ini saya ada ngelihat pertanyaan dari Brownies Nisa nih, Mbak Huna. Iya ada nih, boleh langsung dijawab Bang Rudi, silakan. Jadi Mbak Nisa ini bertanya tentang saya mempunyai logo dengan nama Brownies Nisa, tulisan Brownies Nisa dengan logo dan produk. Apakah bisa bisa dipakai menjadi bisa menjadikan sebuah logo atau menjadi nilai jual. Jadi mungkin ini kan kita coba berbagi ya. Walaupun saya tidak punya logo yang sekarang udah berjalan, saya rasa silakan. Tapi ini sisi pandang saya sebagai orang kreatif, sisi pandang saya sebagai
mungkin konsultan kreatif yang selama ini, kita juga pengen agar pelaku usaha itu bukan menjadi penjual, tapi kita bisa menjadi melesat dan juga membesarkan usaha kita. Mungkin dengan logo yang udah ada, saya berasa bagus. Brownies Nisa sudah mempunyai nama tersendiri, tinggal mungkin logonya. Mungkin nanti mungkin bisa dibantu dengan Bang Rifki ya, dengan Coach Sulan. Kalau saya sih mungkin banyak menyarankan bagi pelaku UMKM, ayolah kita dari sekarang membuat sebuah logo itu adalah holding company. Saya mengajak membuat holding company. Saat misalnya kita dikunci oleh nama Brownies Nisa, maka saat kita mungkin nanti ada pengembangan usaha, misalnya KLBI nanti di NIB, kita pengen jualan pakaian, atau kita ada pengen usaha tour, travel. Brownies Nisa ini akan mengunci usaha kita, karena kita udah larinya ke kuliner. Mungkin saran saya, mungkin nanti Mbak Nisa coba mempertimbangkan sebuah usaha yang memang menjadi holding company adalah Nisa. Nanti turunan dari logo Nisa ini adalah Brownies, kemudian nanti travel, kemudian nanti usaha-usaha yang lain. Nah, kalau menjawab tentang Brownies Nisa, seandainya nanti menjadi turunan dari branding logonya, ini tinggal membuat animasi Mbak Nisa. Jadi di Canva itu juga udah ada juga pembuatan animasi. Sebenarnya kalau kita menghargai orang kreatif, memang pembuatan animasi itu bukan sesuatu hal yang susah sih bagi orang-orang kreatif. Jadi kita mungkin bagaimana kita pengen tampil secara baik di publik, tapi kita juga bisa menciptakan sebuah konsep bagaimana kita saling sharing dan berbagi. Mungkin Bang Rifki bisa bantu saya juga menjawab pertanyaan yang ada di sini. Bagaimana kita bisa saling berbagi, karena beliau juga adalah mempunyai wawasan yang luar biasa nih. Bang Rifki ada enggak? Mbak Huna? Mas Rifki kayaknya udah pamit deh Pak tadi. Oh gitu ya? Iya. Wah, saya sendirian. Ayo mungkin mungkin saya juga open mic, ngajak teman-teman open mic tentang ini. Jadi bukan saya aja dari sisi desain. Mungkin saya lihat nih ada Bang Biren Ellen nih. Saya juga bisa, kalau bisa open mic, kita sama-sama juga mungkin ada memberikan sedikit pengalaman tentang menangani melihat logo-logo teman-teman, bagaimana logo yang mungkin itu bisa menjadi edukasi kita untuk kedepannya agar teman-teman kita di sini bisa lebih melesat. Atau Mbak Hauna punya pengalaman? Hauna printing nanti, Hauna printing atau Hauna catering. Belum sih Pak. Paling tadi kayaknya saya mau nambahin yang dari Bu Nisa nih, kayaknya tadi mungkin maksudnya kalau saya baca nih, maksudnya Bu Nisa tuh gini deh Bang. Ya. Jadi dari logonya itu yang udah ada animasi. tulisan nama Brownisa, tapi foto atau gambarnya itu masih pakai foto produk dari produk yang dia jual. Jadi masih mungkin kalau gambarannya, kalau yang saya bayangin sih ada foto produknya, terus di atasnya ada tulisan Brownisa gitu. Nah terus Bu Nisa nanya apakah segitu aja udah baik, udah cukup, atau lebih baik pakai animasi. Mungkin animasi maksudnya vektor gitu kali ya, vektor gambar kue gitu. Apakah pakai foto aja atau pakai vektor? Nah ini mungkin kalau dari saya gitu ya Pak. Atau animasi nanti Pac-Man makan browniesnya, tek gitu. Nah itu boleh juga tuh, lebih kreatif. Mungkin kalau dari saya sih lebih baik di itu ya Pak ya, di vektor iya, karena lebih tidak akan pecah. Tidak pecah, betul. Karena kalau foto itu masuknya ke bitmap ya Bang ya. Ya. Kalau gambar itu kadang-kadang kesulitan kita nanti begini. Saat kita pengen buat stempel atau kita mungkin menjadi sponsor di sebuah event, kita harus memasukkan logo itu harus berupa image. Tapi kalau kita udah, sebenarnya di Google banyak ada beberapa vektor-vektor yang mewakili dari brownies. Nah mungkin kita bisa melihat. Tapi kalau memang sudah menjadi sebuah gambar,
tolong nanti pembuatannya image gambarnya itu harus resolusinya tinggi agar saat dibesarkan atau dikecilkan itu tidak pecah. Yang seperti Mbak Hauna tadi bilang. Mungkin jadi logo itu memang sangat penting sekali untuk bisa bagus sih dari Mbak Farida tentang bahwa logo itu dikembangkan menjadi animasi. Berarti ada pengen orang itu melihat sesuatu nuansa yang lain di era kekinian. Begitu ya Coach Sulan. Halo. Tapi ingat juga ya logo ini karena tadi ada yang nanya tentang haki, logo ini juga bisa menjerumuskan kita juga ke dalam pelanggaran atau merugikan kita saat kita menjiplak total dari sebuah logo yang udah ada, kita membranding habis-habisan, malah kita mendapat sanksi dari logo. Nanti itu jadi logo ini bukan cuma sekedar enak, ada juga enggak enaknya. Mungkin begitu ya Coach Sulan. Ya betul. Jadi gini ya, ini kayaknya masih banyak yang belum paham ya. Padahal kita pernah ikut kelas branding, logo dan lain-lain gitu ya. Jadi logo itu dibentuk atau dibuat oleh kita agar pertama produk kita beda dari yang lain, gitu kan? Jadi logo kita, produk kita itu punya identitas. Nah, jadi sama aja kalau orang kan dikasih nama, kalau produk dikasih logo. Nah, jadi kan artinya logo itu akan merepresentasikan produk dari Bapak Ibu. Produknya bebas ya, mau jasa, mau apa, kerajinan, mau dan lain-lain lah, pokoknya bebas. Jadi itu namanya logo. Itu yang pertama. Yang kedua, logo itu menurut saya pakemnya cuma yang tadi saya sampaikan ya, dia harus bisa merepresentasikan dari usaha Bapak Ibu. Jadi kalau mau pakai foto biasa, foto produk asli, foto apalagi Icon. Iya, dari vektor, itu bebas-bebas aja, sah-sah aja. Kalau di Jakarta Bapak Ibu tahu atau yang pernah makan bebek Slamet, Haji Slamet yang gambarnya hijau itu, ya, bebek Slamet itu pakai gambar asli dan dia laris sekali gitu ya, nggak ada masalah. Ada juga bebek Kaleo di Jakarta itu juga dulu terkenal, tapi sekarang kurang karena ada pertengkaran ya antara pemilik ya, sehingga pecah, tetapi masih ada sih, tapi yang naik sekarang bebek itu dia pakai animasi. Jadi menurut saya mau logonya tulisan aja kayak HR Academy kan logonya ya tulisan aja. Nah ya kan nggak ada foto muka saya kan, nggak ada. Kecuali BMW. Ya kecuali BMW. Karena itu perlu Pak, perlu. Nah jadi bebas ya, nggak perlu risau dan nggak perlu jadi merasa kok logo saya tulisan aja, logo barang tetangga lengkap, ada ini ada itu, ada enggak usah resah. Jadi Bapak Ibu harus percaya diri. Nah ini saya melihat dari pertanyaan-pertanyaan itu masih banyak yang belum percaya diri dengan logo Bapak Ibu sendiri. Jadi pertanyaan saya adalah Bapak Ibu udah benar belum bikin logonya? Gitu. Benar nggak logonya itu? Kenapa sampai tidak ada rasa percaya diri gitu? Mau produk sendiri, mau foto animasi atau mau tulisan aja dan sebagainya. Ya. Tuh, jadi tolong dipahami. Terus yang kedua, logo itu logo produk apakah logo perusahaan? Tergantung. Ya. Jadi kalau logo produk apalah logo perusahaan berbeda. Jadi tergantung ketika Bapak Ibu mendaftarkan produknya di mana. Jadi kalau logo produk ya bisa berbeda tentunya dengan logo perusahaan. HR Academy. Ya, jadi kalau HR Academy itu nama perusahaannya adalah
HR Academy. PT Satu Nusa Madani ya kalau yang lembaga. Tapi kalau yang yayasan adalah Yayasan Akademi Manusia. Nah, itu berbeda. Logonya juga berbeda. Ya, tapi kita hanya memakai satu logo. Jadi logo saya untuk produknya PT Satu Nusa Madani adalah HR Academy, itu logonya cuma satu. Karena itu kita mau kita brandingkan. Jadi nggak ada masalah ya. Kalau tadi pertanyaan kalau saya punya logo saya, produk saya belum terkenal, apakah saya harus buat logo perusahaan? Ya, kalau logo perusahaan kan sebenarnya sesuai dengan legalitasnya. Jadi ya itu harus dilakukan. Tapi kalau logo produk bisa berbeda. Nah, yang didaftarkan yang mana? Kalau di Haki tentunya yang berhubungan dengan logo produk, itu yang didaftarkan kepada Haki karena produk ibu kan dijual Bapak Ibu, sehingga produknya ini harus berbeda dari yang lain dan tidak boleh sama, karena kalau sama nanti produknya Ibu Bapak udah melesat dan ternyata nggak boleh dipakai lagi namanya. Ingat ada kasus bebek Ruben Onsu ya kalau nggak salah. Ruben Onsu itu kan ya itu berantem ya antara Ruben sang artis dengan temannya sendiri atau saudaranya sendiri itu yang dulu diajak bersama-sama untuk bikin warung bebek ini. Nah ini jadi bisa dijadikan pelajaran. Nama perusahaannya beda juga, bukan bebek Ruben Onsu itu. Ya, jadi beda. Jadi sampai di sini mudah-mudahan teman-teman mengerti. Kalau memang masih ada yang belum paham, bisa tolong di ini aja kali ya, Hauna, di email. Ya. Teman-teman suruh email, nanti kita bisa bikin diskusi khusus ya buat orang-orang yang mau logo gitu, ngomongin branding logo gitu. Jadi kelas khusus lah semacam gitu. Coaching khusus. Nanti ada Bang Rudi sebagai mentornya. Dan saya. Oke, terima kasih. Gitu aja. Oke, ada satu pertanyaan lagi tuh Mbak Huna. Oke, terima kasih banyak Bang Surat tambahannya tadi. Ya, Bang Rudi boleh silakan. Itu masalah saya pengen jawab tentang penyimpanan. Jadi gini, teman-teman. Jadi ini kita nih kan sharing ya, bukan artinya seperti tadi Coach Sulan bilang saya udah punya logo, jadi apakah harus dirubah atau enggak? Kita coba membanggakan apa yang udah kita buat. Jadi referensi saya tadi yang nanti bisa di sharing ya Mbak Huna PDF-nya, materi ini mungkin akan menjadi referensi buat teman-teman membimbing dari kawan-kawan di pelaku UMKM. Jadi untuk dari sekarang, maksud saya itu kan kita bukan harus merubah, kita bukan ini, tapi kita mulai pelan-pelan melihat dari apa yang udah kita buat atau ingin kita promosikan. Kemudian ada pertanyaan pada Bang David ya, cuman ntar ya Bang David ya. Jadi kalau untuk penyimpanan, saya menyarankan ini. Jadi kalau seandainya pembuatan menggunakan vektor itu memang tetap simpannya itu di CorelDRAW atau Adobe Illustrator. Karena apa? Karena dua software itu menyimpan dengan bahasa atau menggunakan konsep vektor atau bahasa garis. Jadi saat kita mau dibesarkan, dikecilkan itu tidak akan berpengaruh. Nah, tapi kalau seandainya teman-teman memang dibuatkan oleh orang kreatif atau meng-hire orang, ya kan? Minta tolong disimpankan ke PDF. PDF itu adalah sebuah penyimpanan yang sangat aman. Dia bisa masuk ke image, bisa masuk juga ke vektor. Tapi kalau nanti kita dikasih JPEG, minta tolong resolusinya minta yang tinggi. Kadang-kadang ada resolusi itu yang standar itu adalah 300 dpi. Tapi kalau kita mendapat resolusi 72 dpi, itu masih kecil. Artinya nanti saat kita akan membuat logo itu misalnya kayak kita membuat baju kaos atau kita membuat yang lain, itu nanti bisa pecah. Jadi saran saya adalah
menggunakan software memang vektor. Yang kedua, kalau ingin aman, ya lebih aman itu adalah PDF. Karena PDF nanti akan bisa diimport ke Photoshop bisa, diimport ke Corel bisa, dimasukkan ke Word juga, MS Word juga bisa. Jadi mungkin itu dari saya. Silakan Bang David tadi yang mau nanya, tadi Bang David. Saya Siap, bagikan ke makasih Bang. dulu. Terima kasih tadi kalau masalah ini kan sekedar sharing-sharing. Iya, iya, Terima saya kasih sharing. ilmunya Bang Rudi, Coach Wulan. Kalau dari pertanyaan Bu Ani hanya nama, Mak Ani Ya. atau apalah. Jadi Pertama mempertegas ya Bang kalian David ya. siap, Mempertegas. nggih. Ya, ya. Siap. Sip. Pertama kali logo itu peruntukan. Apakah logo produk untuk merek atau logo untuk perusahaan. Ketika sudah tercipta logo, kita tidak tanggung pesat melesat, ya. Tidak tanggung, ya, kita urus ke haki. Ketika berbicara haki, di situ ketika menemukan logo, misal Mak Ani sudah ada atau belum. Di situ ada syarat-syarat masalah HKI, tidak ada persamaan huruf, kata atau ucapan. Itu masalah merek. Masalah logo perusahaan atau logo merek, saya kira sama. Terus ketika sudah lulus tidak ada persamaan dan sudah bisa masuk ke HKI, kita bicara branding. Branding logo tersebut. Jadi apapun namanya, ketika kita bisa mampu membranding ke publik saat berbicara logo merek, ya insya Allah apapun nama logonya ketika brandingnya berhasil, ya tetap bermanfaat. Benar kata Coach Wulan itu, tidak masalah. Terus yang kedua, bentukan tadi ada animasi atau sekedar gambar atau sekedar huruf, itu salah satu strategi mawon, strategi saja. Jadi bagi teman-teman, saya pun di sini alhamdulillah sudah punya 3 logo untuk merek, sudah lulus di HKI. Yeah. Nah itu, pokoknya satu, cek, gampang diingat, gampang aja, gampang diingat. Yang kedua, benar kata Bang Rudi tadi, identitas. Bisa membaca, oh nama ini identitas untuk kuliner. Oh kuliner berupa apa? Oh berupa makanan, oh berupa camilan, oh berupa yang lainnya. Yang berikutnya, strategi Anda nantinya. Intinya ya kembali ke cuan. Cuan. Kita mohon. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang David. Silakan Mbak Hona. Oh ya, saya ada cantumkan tadi itu yang tadi Bang David bilang itu haki itu. Jadi kalau seandainya logo saya misalnya kayak Mbak Anik udah ada yang pakai belum? Nah, itu bisa dicek link yang saya tampilkan di situ untuk melihat. Saya juga pernah cek juga R3 udah ada pakai belum? Ternyata R3 itu udah ada yang ini, tapi yang nama Rumah Kreatif R3 tidak ada. Jadi alhamdulillah tinggal seperti kata Bang David tadi, tinggal proses untuk kehakinya aja agar tidak ada yang menjiplak lagi nama Rumah Kreatif R3. Begitu. Silakan Mbak Faidah. Iya. Saya udah mempunyai logo Mabel Anugrah ya. Tapi logonya itu 3 dimensi. Ketika saya ingin mencetakkan logo ini sebagai stempel atau sebagai itu kok agak kesulitan tuh gimana Pak kalau membuat 3 dimensi itu? Iya. Oke, gitu aja Mbak Faidah. Iya. Oke, saya jawab Mbak Faidah ya. Jadi gini, itulah kadang-kadang kenapa tadi saya bilang sebenarnya yang paling aman itu adalah kita menggunakan logo itu dengan menggunakan ikon-ikon simbol dan juga yang berbahasa vektor. Karena kita memang tren sekarang ini ada beberapa menggunakan konsep itu namanya konsep simbol 3D itu, Mbak Faidah. Ini saya juga lihat ya. Jadi kalau seandainya kasus seperti Mbak Faidah dengan logo yang 3 dimensi,
itu untuk membuat logo memang dia tuh ada gradasi warna, ada turunan warna. Makanya untuk di stempel itu akan kesulitan. Terutama apakah nanti stempelnya nanti stempel kayu atau stempel otomatis. Makanya nanti keputusan dari orang stempel atau yang membuat master film, dia akan memberikan pilihan kepada Mbak Faida, apakah warna yang misalnya gradasi merah turun menjadi oranye itu mau jadikan merah aja, atau nanti hijau muda kan jadi hijau tua menjadi hijau aja, atau apa. Nah nanti saya juga mungkin nanti bisa sharing ke WA atau ini. Nanti saya bisa bantu untuk pembuatan master ini ya. Karena kadang-kadang logo dengan 3 dimensi itu memang tampilan secara performanya bagus. Cuman begini Mbak Faida, ada sedikit pergeseran yang terjadi nih sekarang nih Mbak Faida untuk di era 2021-2022 yang saya pelajari. Beberapa itu mungkin kalau mereka tidak terlalu memikirkan cap basah, mereka menggunakan stempel elektronik. Jadi Mbak Faida kalau seandainya memang kesulitan ternyata logo ini kalau seandainya dijadikan stempel nanti jadi agak merubah identitas, lebih baik minta jadikan PNG tanpa ada background apapun dengan logo itu menjadi stempel elektronik masuk ke dalam misalnya pembuatan untuk nota, untuk surat, untuk pengajuan, tapi yang tanda tangan basahnya adalah tanda tangan. Sekarang kebanyakan karena mereka bermain sekarang di konsep-konsep yang memang anak-anak kreatif sekarang ini agak lebih mengeksplor Mbak Faida, mengeksplor dan arti kata mereka bermain di gambar-gambar image kayak tadi Mbak Nia tadi kan, kemudian tapi tidak menjadi outputnya untuk menjadi stempel basah, tapi menjadi stempel elektronik. Nanti yang basah itu adalah tanda tangan. Mungkin itu dari saya. Nanti kalau memang perlu membuat itu nanti saya bantu. Bagus, terima kasih sekali jawabannya Bang Rudi. Sama-sama Mbak Faida. Ntar dilanjut chatting aja ya Pak ya. Oh siap. Saling sharing. Terima kasih. Mbak Hona silakan lanjut Mbak Hona. Iya, nanti dilanjut sharing pribadi mungkin gitu ya. Ibu Faida sama Bang Rudi. Yang lain mungkin ada yang ingin disampaikan juga nih. Kalau misalnya ada yang ingin di-sharing lagi, atau ada yang ingin ditanyakan lagi, atau ada yang minta saran mungkin gitu. Atau yang di chat tadi udah dijawab semua ya dari Bang Rudi ya. Sudah. Oke, mungkin selanjutnya kalau sudah nggak ada lagi yang mau raise hand di sini atau yang menyampaikan pertanyaan, kita cukupkan dulu aja nih seri ketiga, yang nanti dilanjut seri 4 dan di seri 5 nanti bakal ada prakteknya ya Bang ya? Iya, seri 5 saya emang agak mengeksplor nanti. Oke, siap. Berarti ini diperhatikan juga nih, jangan sampai ketinggalan di seri 5 nanti. Oke, boleh Bang Rudi sebelum kita tutup, kalau punya closing statement silakan. Oke, closing statement saya mungkin terakhir adalah ya seperti tadi konsultan bilang bahwa logo ini adalah identitas atau perwajahan kita agar kita bisa dikenal, usaha kita bisa dikenal. Bagaimana kita punya usaha atau kita punya ini tapi tidak punya nama atau tidak punya identitas. Jadi penting tidak penting memang dibilang perlu. Saya tidak bilang penting tapi perlu. Karena logo ini akan berhubungan juga nanti saat kita misalnya ada bantuan, kemudian ada pengajuan kredit atau misal ada keperluan logo ini memang sangat penting sekali. Penting sekali, bukan ini. Jadi menjadi sebuah awal kita untuk bergerak. Untuk kita melesat ya perbaiki logo dari sekarang sebelum terkenal usahanya, perbaiki dari sekarang. Kalau memang sudah ada, ayo konsultasi, saya siap bantu nanti. Mungkin juga selain saya juga ada teman-teman yang bermain di kreatif desain akan bilang tadi kita akan buka session tersendiri untuk tapi maksud saya bukan buat teman-teman juga ya, buat pendampingan teman-teman di UMKM yang ada di situ. Kita sama-sama bantu di sini dengan bendera HRA. Kita contoh lihat dari HRA ada HRA Academy, ada HRA Studio, ada HRA UMKM, tapi nuansanya hampir sama semua. Itulah yang saya maksud tadi itu logo turunan.
Logo utamanya adalah HRA Academy, tapi di situ ada turunannya, ada HRA UMKM, ada HRA yang lain, dan juga ada HRA, mungkin nanti ada HRA kuliner nanti, ya Mbak Huna. Mungkin itu aja. Kita jadikan holding company, kita menata kembali usaha kita masuk awal 2002, kita coba mempersiapkan untuk usaha kita melesat. Terima kasih dari saya, mohon maaf kalau ada kekurangan, kita siapkan di seri 3, 4, dan 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Huna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Rudi, materinya, sharingnya, dan juga tadi tambahannya ya, untuk merapikan kembali di 2022 ini, bagaimana holdingnya dan juga usaha-usaha turunannya. Kita sudah mendengarkan ya dari Bang Rudi, sharing juga dari Pak David, dari Bu Faida, udah memberikan sharing dan juga pandangan masing-masing nih tentang materi yang dibahas hari ini. Nah, sebelum kita tutup, seperti biasa, kita berfoto bersama dulu, boleh buat teman-teman semua membuka kameranya sebentar, kita dokumentasikan. Oke, aba-aba dari saya. 1, 2, 3. Oke, yang kedua. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk para teman-teman, Bapak Ibu, pelaku usaha dan juga mentor yang hadir. Terima kasih juga pada Coach Wulan selaku CEO dan Coach dari HR Academy, kepada Mas Rifki Praptama selaku founder dari Innovasika dan juga Business Development Startup Product, dan yang beliau sudah memberikan motivational speak-nya ya tadi untuk memberikan dorongan, semangat, dan juga motivasi untuk teman-teman. Dan tentu saja terima kasih kepada Bang Rudi yang sudah memberikan wawasan, ilmu tentang optimalisasi logo usaha yang tentu saja penting ya. Salah satu yang penting dari usaha. Nah, tadi sudah dibahas semuanya, sudah sharing juga. Kita di sini membahas, kalau yang ingin lebih lanjut boleh dikirimkan di email ya, atau melalui admin juga boleh, nanti akan dibantu jawab dan juga diarahkan ke lebih baiknya seperti apa, konsultasinya bagaimana, kayak gitu. Jangan lupa juga untuk mengisi link presensi, karena nanti materinya akan dikirimkan melalui email yang terdata dari link presensi tersebut. Jadi jangan lupa diisi, sudah dikirimkan di chat juga ya. Nah, di hari ini untuk pesat pendampingan UMKM sukses dan melesat kelas digital marketing seri ketiga, optimalisasi logo usaha menuju UMKM naik kelas, diberikan oleh Bang Rudi selaku mentor HR Academy di daerah Ketapang dan juga owner dari R3 Ketapang. Kita sudah sampai di akhir acara ya di sore hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya dan sampai berjumpa di program yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia akan menghadapi tantangan yang besar. Akan terjadi bonus demografi di Indonesia pada tahun 2030. Sayangnya, akses pendidikan belum menyeluruh. SDM adalah roda penggerak utama menuju kesuksesan. Performa maksimal dari para profesional akan timbul bila ditunjang dengan kompetensi SDM. Pengembangan SDM harus menjadi fokus utama dalam proses transformasi. Maka dari itu, HR Academy berinisiatif membuka kesempatan sebesar-besarnya bagi para SDM yang memiliki motivasi tinggi untuk terus berkembang. Berdiri sejak tahun 2014 dan telah resmi beroperasi pada tahun 2020, HR Academy turut aktif mengadakan webinar dan pelatihan baik melalui platform online maupun offline dan menjadi lembaga yang dikenal sebagai Human Capital Solution.
Jadi sampai itu ya. HR Academy adalah lembaga konsultan SDM dan juga merupakan konsultan pariwisata dan kewirausahaan. Kami juga merupakan lembaga sertifikasi profesi di bidang SDM, kewirausahaan, dan pariwisata. Tujuan kami adalah mencetak para talent yang handal agar bisa nantinya mencetak SDM Indonesia yang berkualitas. HRA Studio is a creative studio based in Jakarta, Indonesia. We are here to advance creative industries in Indonesia as a part of dedication to our nation. We are a group of talented youth who have their respective areas of expertise. In this digital era, we help businesses empower forward thinking by utilizing the utmost use of digital media in designing products, producing videos, social media management, providing podcasts, and conducting online and offline events. Clients' need is what matters the most for us. Then, we improve the idea in order to level up the quality itself so that satisfaction is gained on both sides. We have also collaborated with both private and public institutions. Dan itu yang buat saya sampai sekarang akan berjuang demi COVID sampai kapanpun. Udah banyak tadi Bang Sandi. Saya melihat bahwa kolaborasi ini di teman-teman Yaspreneur ini merupakan satu potensi yang luar biasa ya, dan harus menjadi prioritas. HRA Studio, where everything's possible.